بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya kesempatan untuk berpuasa, beribadah, menuntut ilmu dan bertauhid kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa beramal saleh, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kekuatan hidayah sehingga kita bisa menjadi pribadi yang terus menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Dan hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana pembahasan kita di sore hari ini tujuannya agar bagaimana puasa kita bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang punya ruh, puasa yang menjadi darah daging kita sebagai seorang hamba, sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Thabit Al-Bunani, bahwa salat dan puasa adalah darah daging seorang hamba. Dan hadirin yang Allah muliakan, Nabi kita SAW dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim rahimahumullah, ketika berbicara tentang puasa, beliau menyampaikan as-siyamu junnah, puasa itu perisai, fala yarfuthu wala yajhal, maka orang yang berpuasa tidak boleh mengucapkan kata-kata yang keji, yang rafath, kata-kata yang menjurus pada hubungan intim atau zina, wala yajhal, dan jangan melakukan semua tindakan-tindakan bodoh, jangan melakukan maksiat. Wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu, dan apabila ada seseorang yang ingin memerangi dia, mencela dia, falyaqul inni shaim, maka ucapkanlah saya sedang berpuasa, ucapkanlah saya sedang berpuasa. Hadirin yang Allah muliakan, sore hari ini kita akan bersama dengan salah satu ahli puasa papan atas dunia, sosok yang dikenal oleh para ulama sejarah menjadi salah satu ahli puasa yang luar biasa, ahli puasa yang luar biasa. Beliau salah satu ulama besar, beliau teladan umat, beliau salah satu sosok yang punya waktu yang sangat berkah, barakatul waqt. Bayangkan, salah satu julukan beliau itu barakatul waqt, waktunya berkah. Beliau adalah Al-Imad Al-Maqdisi, Al-Imad Al-Maqdisi, Abu Ishaq Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Abu Ishaq atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam Al-Imad Al-Maqdisi adalah salah satu ahli puasa yang begitu luar biasa, Beliau bukan hanya berkualitas di puasa Ramadan, tapi beliau juga menjadi ahli puasa sepanjang tahun. Puasa adalah menu
yang tidak bisa dipisahkan, atau menu wajib yang tidak bisa dipisahkan dengan hidup beliau. Dan beliau salah satu ahli puasa yang punya ruh dalam puasanya, bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Di antaranya adalah bagaimana bersihnya hati beliau. Karena itulah tujuan berpuasa. Bagaimana tulusnya hati beliau. Karena itu salah satu tujuan puasa. Makanya sebagaimana hadis yang kita sebutkan di awal, orang yang berpuasa itu tidak merespon perbuatan-perbuatan bodoh, tidak merespon emosi, tidak merespon cacian dan celaan. Kenapa? Di antara faktornya karena hatinya bersih, hadirin. Gak tertarik dengan hal-hal demikian. Bukankah tujuan berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayat yang paling populer di bulan Ramadan, Al-Baqarah 183. Itulah. Dan ketika kita berbicara tentang ketakwaan, masih ingat sabda Nabi SAW? Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Inti takwa itu di sini, kata Nabi. Sambil menunjukkan hati atau jantungnya, at-taqwa huna. Takwa itu di hati. At-taqwa hahuna. Inti takwa itu di hati. Orang-orang yang ahli puasa itu hatinya bersih. Orang yang ahli puasa itu hatinya penuh dengan rahmah. Bagaimana tidak? Dengan berpuasa dia merasakan bagaimana pahitnya sebagian orang yang nggak punya dalam menahan lapar dan dahaga. Itu nggak dirasain tuh sama orang yang puasa. Walaupun dia punya, dia nggak pernah jadi orang miskin, tapi kalau hidupnya diisi dengan puasa, khususnya di bulan Ramadan, maka dia akan merasakan. Maka lahir rasa empati yang besar, lahir rasa rahmah yang besar. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Ahli puasa adalah orang-orang yang hatinya bersih. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, salah satu doa yang sangat terkenal yang dipanjatkan oleh Al-Imam Al-Imad Al-Maqdisi, beliau tuh berdoa. Lihat bagaimana ahli puasa tuh berdoa ya. Beliau tuh berdoa, Allahumma ikfir li aksana qalbah wa akbarina dhanbah wa athqalina dhahra wa a'zamina jarama. Ya Allah, ampunilah orang yang hatinya paling keras di antara kami. Ampunilah orang-orang yang hatinya paling keras di antara kami. Wa akbarina dzanbah, dan ampunilah orang yang paling berdosa di antara kami. Dosanya paling besar di antara kami. Wa athqalina dhahra, dan yang bebannya paling berat di antara kami. Dan di antara makna beban, dhahra itu kan punggung ya. Athqalina dhahra, yang paling berat beban di atas punggungnya. Dan di antara maknanya adalah dosa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi
anqadha dhahrak, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah lapangkan dadamu, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah singkirkan dosamu yang selama ini anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Jadi membebani punggung itu secara fisik mungkin orang yang angkat tukang pikul gitu loh, porter di stasiun. Tapi secara makna, selain beban kehidupan, itu beban punggung itu dosa, jamaah. Jadi yang paling banyak dosanya, jadi yang paling besar dosanya, yang paling banyak dosanya, ya Allah ampunilah mereka. Wa a'zamiha jarama, dan yang paling parah maksiatnya, yang paling besar. Allahu Akbar. Itu doanya ahli puasa, seperti Al-Imad Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Lihat ahli puasa tuh kalau doa, jamaah. Pernah gak kita sekali aja seumur hidup doa seperti ini? Ya Allah, ampunilah orang yang hatinya paling keras di antara kami. Jadi kira-kira orang yang hatinya paling keras itu nyebelin atau menyenangkan, jamaah? Nyebelin. Dan mungkin kita salah satu korbannya. Kita salah satu korbannya. Baper sama kita, marah sama kita, dan seterusnya. Tapi kita harus Allahumma gfir li aksana qalba. Ya Allah, ampunilah orang yang paling keras hatinya di antara kita atau di antara kami, dan dosanya yang paling besar, ampuni ya Allah. Dan ampunilah orang yang dosanya paling banyak di antara kami, dan kesalahan yang paling fatal, ampuni ya Allah. Subhanallah. Ini Al-Imad Al-Maqdisi. Kita sekalipun nggak pernah doa kayak begitu, bisa jadi, jamaah. Makanya pertanyaannya, puasa kita ini sudah punya ruh atau belum? Sudah punya ruh atau belum? Sudah benar merasuk ke dalam hati atau belum? Tujuan puasa itu bertakwa, dan inti takwa di hati. Atau hati kita masih baperan, jamaah? Hati kita masih dendam, hati kita masih diisi dengan amarah, hati kita masih diisi dengan kebencian. Para ahli puasa papan atas hatinya nggak demikian. Makanya itu kata Nabi SAW, nggak merespon mereka. Mau diajak ribut, mau diajak tarung, mau dicaci maki, mereka hanya mengatakan, ini shaim, saya sedang puasa. Dan kalau kita baca keterangan para ulama, ucapan saya sedang puasa dalam hadis ini, itu maknanya dua. Bisa kita sampaikan ke lawan atau orang tersebut yang nyebelin itu, yang semena-mena, yang zalim, atau kita sampaikan ke diri kita sendiri sebagai pengingat, ingat loh, kita ini sedang puasa, jangan merespon. Bersihkan lagi. Jadi kembalikan tazkiyatun nufus, kembalikan ke dalam. Itu keterangan para ulama. Jadi ini shaim ini bisa ke orang tersebut, ke lawan bicara kita atau orang yang zalim, atau ke diri kita. Ini shaim, ini shaim. Ahli puasa itu demikian, jamaah. Dan itu bukan isapan jempol. Lihat bagaimana Al-Imad Al-Maqdisi. Dan
Dan Al-Imam Al-Maqdisi itu nggak pernah merespon orang yang mencela beliau. Wala yaqbal mimman ya'dzuluh. Di dalam biografi beliau dicatatkan, beliau nggak pernah merespon orang yang mencela. Ini persis sabda Nabi SAW. Ya, ahli puasa tuh begitu, nggak merespon orang yang mencela. Nggak merespon orang yang mencela. Karena puasanya ada ruhnya. Semua sabda Nabi SAW berusaha dijalankan. Makanya kan kata Jabir, idza shama ahadukum falyasum sam'uhu wa basaruhu wa lisanuhu. Kalau Anda lagi puasa, itu puasakan pendengaran Anda, puasakan mata Anda, dan puasakan lisan Anda. Beliau tuh nggak pernah merespon. Dan hatinya bersih. Hatinya bersih. Inginnya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Di Ramadan kan kita dididik itu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nabi itu orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan Nabi SAW itu di bulan Ramadan. Lalu di bulan Ramadan kita diajarkan untuk memberikan makan orang yang berbuka. Dan seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah agar kita termotivasi. Maka ahli puasa adalah orang yang hobinya tuh berbuat kebaikan, ingin maslahat, ingin kebaikan kepada orang juga, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Makanya doanya Imam Al-Maqdisi begitu. Kita jangankan doain orang, doain diri kita aja lupa. Ya Allah, Mas, doanya cuma 5 menit. Iya, bingung mau doa apa. Subhanallah, itu doa buat diri sendiri aja pelit, apalagi doain orang. Doa di sini ya kita nggak ada. Nabi SAW istighfar 100 kali. Hari ini udah berapa kali kita istighfar? Itu doain diri kita loh, lupa kita. Subhanallah, doain diri kita, bukan doain orang. Berapa kali hari ini kita istighfar? Kemarin berapa kali kita istighfar? Itu doain diri sendiri, minta ampun untuk diri sendiri, bukan untuk orang yang nyebelin, bukan buat orang yang zalim, bukan buat orang yang jahat. Ini untuk diri kita sendiri. Itu aja lupa kita istighfar. Makanya apakah puasa kita punya ruh, hadirin? Dan kalau belum punya ruh, ini momentum, mumpung masih di awal Ramadan. Gimana kita ingin memberikan kebaikan kepada orang lain kalau kita lupa diri kita sendiri? Ini Al-Imam Al-Maqdisi, jamaah sekalian, itu semangat untuk memberikan kebaikan kepada manusia, semangat luar biasa. Beliau tuh nggak ingin manusia itu sengsara hidupnya, berada dalam kebodohan. Beliau itu di masjid beliau, masjid jami di negeri beliau, itu duduk di masjid dari fajar sampai isya. Dari fajar sampai isya, dari subuh sampai isya. Dan beliau nggak keluar kecuali menunaikan hajat, mungkin buang air kecil, buang air, dan lain sebagainya. Ngapain di masjid? Tidur. Yuqri'ul Quran wal ilm. Beliau mengajarkan Al-Quran dan ilmu. Mengajarkan Al-Quran, mendengar, nyimakin orang yang baca, dibenerin. Dari subuh sampai isya. Saking lamanya, itu di beberapa waktu, setelah muridnya selesai, beliau sholat deh. Jadi sabaran beliau daripada muridnya udah habis nih. Udah beliau sholat. Subuh sampai isya standby, hadirin, ngajar. Bahkan kalau ada muridnya yang kurang ngerti, lambat paham, butuh diulang-ulang, beliau kasih jam tambahan. Masya Allah.
Bayangkan udah dari subuh sampai isya, misalnya ada satu dua nih nggak ngerti-ngerti, masih kurang, nggak paham-paham, harus dikasih jam tambahan, dia belum kasih jam tambahan. Kira-kira dikasih apa les privatnya jam berapa hadirin? Pengalaman antum jam berapa? Bukan pengalaman jadi murid lemot, bukan, tapi pengalaman jadi guru misalnya. Tapi kalau kita ditakdirkan pemahaman kita kurang juga masalah, asal kita bertakwa. Beliau kasih waktu dari sahur sampai subuh. Masya Allah, kan subuh udah standby di masjid. Jadi yang hafalannya apa, yang pemahamannya kurang, yang harus diulang, itu jam tambahannya tuh sahur sampai subuh. Ya Allah, ini sosok ini hatinya bersih banget ya, pengennya kebaikan buat orang. Sahur, bayangin ada kelas tambahan sahur. Anda pernah dengar nggak ada kelas tambahan waktu sahur? Dapat kelas jam berapa? Jam 3:30, subhanallah. Atau jam 4 sampai jam berapa? Sampai subuh. Itu ahli puasa jamaah. Dan ini momentumnya di Ramadan. Ahli puasa itu harus bersih sama orang. Dan kenapa dia bisa hatinya bersih sama orang? Karena bertauhid kepada Allah. Karena puasa melatih dia ikhlas. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Puasa itu mendidik kita jadi orang ikhlas. Ibadah lain ketika dikerjakan terlihat, tapi puasa nggak terlihat. Maka salah satu bentuk keikhlasannya hatinya bersih sama orang. Gak mengharapkan pamrih dari orang. Inginnya kebaikan buat orang. Makanya doanya seperti itu. Makanya ngajarnya begitu. Dan gak ada hitung-hitungan. Gak ada hitung-hitungan. Gak bisa kasih tambahan. Gak ada waktu sahur. Masya Allah. Hadirin, beliau suatu hari itu pernah mendengar ada kelompok orang melakukan kemaksiatan. Lalu beliau samperin. Lalu beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Digebukin jamaah. Ya Allah. Fadarabuh hatta gusya alaih, sampai pingsan. Bayangkan ulama digebukin sampai pingsan. Udah fisik mainannya. Fa'aradal wali, itu penguasa pada saat itu marah jamaah sekalian. Kok bisa Al-Imam Al-Maqdisi dipukulin? Langsung turun tangan. Lalu ditangkap itu para pelaku. Dan mau dieksekusi. Mau dihukum seberat-beratnya. Begitu beliau mengetahui bahwa yang ngegebukin beliau mau dihukum, beliau datang ke penguasa pada saat dan bicara, intabu walazamus shalah fala tu'dhihim wa hum fi hil fatabu. Beliau katakan, kalau mereka bertobat kepada Allah dan mereka menjaga sholat dan mikirin orang, tobat, jaga sholat, maka jangan sakiti mereka. Mereka itu sudah saya maafkan. Akhirnya mereka taubat, nggak diapa-apain. Masya Allah. Luar biasa jamaah. Kita ini masih jauh dari situ ya. Ya Allah, ini kita nih puasa kita level berapa ya? Ya Allah. Jangankan sampai di level ini. Wong makanan buka aja rebutan jamaah kadang-kadang. Nah, makan jamaah rebutan. Apalagi kalau menunya enak. Menunya kebuli kambing. Wow itu. Masya Allah. Taruh sini. Masya Allah.
Padahal jelas-jelas dekat teman kita, ambil gitu lah. Teman kita suruh cuci tangan dulu dong, cuci tangan. Finance ini, masya Allah, tukar yang kecil taruh sini, masya Allah. Itu hati kita tuh masih level gitu kadang-kadang, nggak semua yang lain, masya Allah. Atau rebutan, ambil sampai buat apa? Ada pembagian buka cepet-cepetan, lo kasih yang lain itu loh. Ahli puasa itu hatinya bersih, hatinya bersih, karena dididik oleh Allah dan Rasulnya seperti itu di bulan Ramadan. Dan itu bukan isapan jempol, ini real. Makanya kita harus dengar nih para ahli-ahli puasa papan atas dunia, gimana sih mereka jalanin hidup, gimana puasa itu benar-benar menjadi alat berubah pribadi beliau, atau alat Allah membuat diri mereka berubah. Dan bagaimana mereka punya sifat rahmah. Karena ini penting. Ini kan bulan Ramadan itu apa hadisnya? Wafutihat abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat tuh dibuka. Kok bisa hati kita keras itu loh? Kok pintu-pintu rahmat dibuka? Yang namanya pintu rahmat dibuka itu berarti ahli puasa adalah orang yang hatinya paling punya kasih sayang, paling punya rahmah. Makanya Nabi SAW puncak kedermawan beliau di bulan Ramadan, karena pintu-pintu rahmat tuh dibuka sama Allah. Dan coba kita simak hadis berikut ini, hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Dalam sanadnya ada tadlis tapi dikuatkan oleh riwayat yang lain. Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, la yada'ullahu rahmatahu illa ala rahim. Allah tidak akan memberikan dan meletakkan rahmatnya kecuali kepada orang yang penuh kasih sayang dengan sesama. Jadi Allah nggak akan berikan rahmatnya kecuali kepada orang-orang yang sayang sama orang lain, yang punya kasih sayang. Lalu ketika itu para sahabat ketika mendengarnya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna yarham. Ya Rasulullah, semua kita juga punya kasih sayang. Kita sayang sama anak kita sayang sama istri kita. Kata Nabi, laisa bi rahmati ahadikum sahibah. Oh, bukan itu. Maksud saya itu bukan sebatas kasih sayang seseorang dengan sahabatnya, kasih sayang seseorang dengan saudaranya, kasih sayang seseorang dengan anaknya, kasih sayang seseorang kepada orang tuanya, kasih sayang seseorang dengan pasangan suami atau istrinya. Tapi maksud saya yarhamun nasa kafah. Tapi maksud saya adalah orang yang sayang kepada manusia seluruhnya, sayang sama seluruh manusia. Itu maksud saya, bukan sama timnya aja, bukan sama sahabatnya aja, bukan sama keluarganya aja, sama seluruh manusia sayang dia. Itu ya, itu ahli puasa tuh, Al-Imad Al-Maqdisi Abu Ishaq sayang sama orang yang hatinya keras, dosanya banyak, dosanya besar, dan kemaksiatannya parah. Beliau sayang, dia doakan sama beliau, Allah maghfir li aksana qalba wa akbarina dhanba wa athqalina dhahra wa a'zamiha jarama. Ya Allah, ampuni orang yang hatinya paling keras di antara kami, dosanya paling besar di antara kami, dosanya paling banyak di antara kami, dan kemaksiatannya paling parah di antara kami. Hadirin Allah muliakan, ini yang harus kita teladani. Dan sore ini hari Jumat jamaah, di sore ini berkumpul dua waktu mustajab, dua waktu yang sangat
sangat spesial untuk berdoa. Yang pertama hari Jumat di sore hari sampai maghrib nanti, dan yang kedua puasa, doanya orang yang berpuasa. Maka maksimalkan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain kita doakan diri kita, kita doakan saudara kita, kita doakan kaum muslimin. Tunjukkan bahwa kita berusaha menjadi ahli puasa yang punya ruh, yang punya kualitas, yang punya sifat rahmah. Karena setiap saat di hari-hari ini itu pintu rahmat dibuka oleh Allah, dibuka. Maka nggak pantas kita menjadi mendendam, nggak pantas hati kita kasar atau keras atau diliputi dengan amarah. Minta sama Allah Jalla wa'ala, doakan sehingga nanti pada hari kiamat kita akan berhasil. Karena Allah yang menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nggak ada manfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari kesyirikan, bersih dari kesombongan, bersih dari dendam, bersih dari hasad. Dan kita sudah dengar lagi contoh bagaimana para ahli puasa papan atas itu bersikap. Ini yang bisa disampaikan karena kita berikan waktu untuk berdoa. Maksimalkan, jangan ngobrol habis ini, waktu kita nggak banyak. Ingat, berkumpul 2 waktu mustajab, Jumat sore dan doanya orang yang berpuasa, apalagi menjelang maghrib, kata para ulama. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga kita bisa memperbaiki kualitas puasa kita yang awalnya hanya nggak makan, nggak minum, lalu mulai beralih ke kebersihan hati dan punya ruh dalam aktivitasnya. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah merahmati kita semua, seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah merahmati dan mengampuni para pendosa kita dan seluruh para pendosa yang lain. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك